Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, apakah kalian sudah berdoa? Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi pelajaran kedua, mengenal nama Allah dan kitabnya. Dengan subtema 1, mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran pada subtema 1, mari mengenal Allah adalah peserta didik dapat meyakini adanya Allah yang maha mematikan atau al-mumit, yang maha hidup atau al-hayyu, yang maha berdiri sendiri atau al-qayyum, dan yang maha esa atau al-ahad. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya. Yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 99 nama atau disebut dengan Asmaul Husna. Dari 99 Asmaul Husna yang akan kita pelajari hanya 4 saja. Yang pertama, Al-Mumit. Yang kedua, Al-Hayyu. Yang ketiga, Al-Qayyum. Dan yang keempat, Al-Ahad. Al-Mumit atau yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan. Al-Hayyu atau yang maha hidup mengandung arti bahwa Allah hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contohnya, banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam, ada yang sakit jantung,
terjatuh, kecelakaan, dan sebagainya. Al-Qayyum atau yang maha berdiri atau mandiri mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Al-Ahad atau yang Maha Esa mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal. Aku ingin terpuji di hadapan Allah. Apakah kamu ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anak yang soleh tentu akan menjawab ya. Mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna. Mengamalkan Al-Mumit atau yang Maha Mematikan. Caranya, mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, misalnya rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Selain itu, menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang Maha Mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Mengamalkan Al-Hayyu atau yang Maha Hidup. Caranya, memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Kemudian, membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain. Mengamalkan Al-Qayyum atau yang Maha Berdiri atau Mandiri. Caranya, manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain, hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu. Misalnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha Berdiri sendiri atau mandiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Mengamalkan Al-Ahad atau yang Maha Esa dengan cara tidak menyembah Tuhan selain Allah,
dan kita agar selalu mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya, mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah. Demikian materi pelajaran yang Pak Guru sampaikan. Namun, Pak Guru di sini akan menyampaikan beberapa soal terlebih dahulu. Soalnya adalah, berilah contoh mengamalkan keteladanan Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing berilah satu contoh.